Halo guys, perkenalkan kami, perkenalkan sih. Selamat datang kembali di Obrolan obrolan bucin. bucin. Yeay. Jadi, Kita mau membahas apa hari ini? oh, eh, terakhir kan kita ada pernah bahas kalau kita kerja di bidang yang sama. Jadi kita kerja di beda kantor tapi di kantor yang sama lah. Dan seperti kantor-kantor lainnya, mungkin kalau yang terakhir mungkin yang nonton Kaluna, yang ada juga di obrolan bucin episode-episode sebelumnya, dicek aja. Jadi kan kalau Kaluna itu dia kerja di bagian umum namanya. Jadi yang ngurusin orang-orang kantor lah, yang bagian ngurusin kalau ada mereka perjalanan, terus ngurusin ATK-ATK, terus kalau masalah OB-OB juga urusannya Kaluna. Mungkin yang udah nonton film mungkin inget ya gimana susahnya jadi seorang Kaluna. Nah tapi selain kerjaan kayak Kaluna juga ada kerjaan-kerjaan kayak temen-temennya kayak si Tanis, Mia, dan Danan, ya kerjaannya ketemu klien, ketemu eksternal gitu lah. Jadi secara garis besar kalau di kantor itu ada yang ketemu internal dan juga eksternal. Dan kebetulan kami berdua udah menjalani keduanya. Hmm. Kalau kamu gimana? Testimoni dengan internal dan dengan eksternal. Sebenarnya menurutku dua-duanya punya plus minus ya. Hmm. Cuma kalau sejauh ini aku sepertinya lebih enjoy buat berhubungan sama internal. Dan kalau internal kan kita setidaknya udah sering ngobrol selain pekerjaan kan. Jadi udah lebih kenal tuh secara dekat. Jadi kayak tektokannya itu lebih nyaman. Nah, kalau buat eksternal ya sebenarnya enak-enak aja, cuma ada beberapa apa sih situasi yang ngebuat kita tuh kadang nggak terlalu nyaman buat berhubungan sama eksternal. Misalnya nih kayak kita tektokan kerjaan, terus nanti karena keseringan tektokan kerjaan terus nganggapnya kayak oh ini udah akrab banget nih. Terus suatu saat nanti tiba-tiba menghubungi kita lagi atau saya ketemu tuh kayak oh, sok iya deket gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kurang nyaman dengan hal itu, apalagi kalau langsung kayak dimintain tolong yang berkaitan dengan kepentingannya dia, padahal di aku tuh nggak dibolehin gitu loh. Jadi kan makin nggak enak gitu. Dan ya walaupun kalau sama eksternal sama klien walaupun kita deket banget sering tektokan kan, tapi kita tetap harus menjaga jarak ya, nggak boleh kayak sok deket langsung kayak iya banget gitu. Nah cuma beberapa kali itu ada di situasi dimana kita sering tektokan terus kayak mereka langsung kayak akrab banget kayak gitu, padahal tuh kayak nggak deh nih kayaknya kita masih perlu buat jaga jarak gitu. Batasan profesional kerjaan lah gitu. Iya, 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 benar, benar, benar. Nah, iya sih sama sih aku juga terpikir hal itu, tapi kalau dari sisi aku sih aku melihatnya lebih ke kalau kalau dengan internal misalnya kayak kerjaannya Kaluna tuh dia kesehariannya ngurusin orang-orang kantor kayak minta-minta ATK gitu kan ke bagian umum, terus kalau ada perjalanan-perjalanan keluar kota gitu harus ngubungin kita gitu orang-orang yang kerjaan internal itu kayak sekali kita nggak suka sama satu orang kantor kita nggak bisa pergi gitu dari situ, dari situasi itu gitu karena tiap hari ketemu sama mereka. Iya. Sedangkan kalau eksternal ya mungkin sisi negatifnya kalau ketika merekanya di luar kerjaan kita sama mereka udah selesai tapi mereka masih mencoba menghubungi, ya kita harus bisa menjaga batas profesional itu sih. Tapi di luar itu sih ketemu sama mereka nggak tiap hari gitu, jadi kayak ya walaupun ketemu banyak orang tapi ya beda-beda gitu. Nah dan itu juga tuh beda-beda orang ketika kita walaupun di internal juga beda-beda tapi eksternal itu orang luar itu aku merasa lebih banyak perspektif yang bisa kita dapat, lebih banyak apa ya, lebih banyak tipe-tipe manusia yang kita temui gitu. Jadi kita bisa belajar banyak hal sama mereka gitu. Walaupun ya itu sih struggle-nya juga itu sih. Ya itu tadi sih plus minus sih. Ya plus minus. Keduanya punya apa ya? Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Betul, betul. dan harus bisa
menjaga sikap bukan sikap apa, bisa beradaptasi lah. Kayak kalau misalnya kita udah terbiasa berhadapan sama internal, hal itu nggak bisa kita terapin ketika kita berhadapan sama eksternal. Ya, perlu pendekatan yang berbeda kalau kita kerja bareng sama pegawai-pegawai yang sesama kantor, sama di kantor, atau kita harus keluar nih ngobrolin kerjaan sama klien, sama pihak eksternal tuh pendekatannya beda, cara kita berbahasa, komunikasinya juga beda. Sebenarnya kalau kayak ketemu sekali dua kali sama eksternal sih sebenarnya santai aja ya, maksudnya sebenarnya enak, nggak ada masalah gitu. Cuma kalau misalnya emang udah tektokan yang kayak sering banget, terus ya itu minusnya kalau misalnya sering banget terus ada orang yang kayak nganggap oh ini udah akrab nih, apalagi misalnya kayak kita dari daerah yang sama gitu, kayak dia merasa oh kita tuh ini loh punya kedekatan ini. Nah kadang risih aja. Tapi kalau emang sama internal emang kita harus banyak-banyak bersabar. Iya. Berhubungan dengan orang-orang kantor tuh harus banyak-banyak bersabar. Karena ya mereka nganggap kita teman bersaya. Ya benar. Kan hubungan itu akan terus berlanjut. Kalau ada masalah kayak kita bakal tetap harus ketemu dia, jadi harus banyak bersabar. Nah itu juga pentingnya gimana biar kita bisa membatasi antara masalah pribadi dan masalah kerjaan gitu. Untuk kalau yang kerja sama internal pasti udah sering lah mengalami gimana susahnya antara masalah pribadi sama masalah kerjaan itu biar gak campur aduk gitu lah. Karena ya sebenci apapun kita sama satu pegawai di dunia di luar pekerjaan ya, tapi kalau di dalam pekerjaan ya mau nggak mau harus profesional. Iya. Ya kalau emang kerjaan kita ini, kerjaan dia itu kita harus mensupport ya support gitu loh. Selama ya emang masalahnya itu masalah pribadi gitu, bukan masalah kerjaan, gak ada hubungannya gitu lah. Dan juga kalau misalnya sama internal itu adalah enaknya karena sama pegawai jadi tahu gitu loh sebenarnya kantor itu kayak gimana, terus kayak dalemannya kantor lah istilahnya, tahu gitu loh. Jadi bahasanya ya bahasa teknis atau bahasa yang spesifik itu nggak apa-apa gitu. Nah ketika kita ketemu sama eksternal ya nggak bisa kayak gitu. Aku kadang ketemu sama orang-orang yang mereka ngeluh kerja sama eksternal dengan alasan kok nggak bisa dibilangin, kok mereka kayak nggak paham-paham. Dan menurutku ya emang mereka nggak paham gitu loh. Kayak misalnya kita kerja di bagian apa ya, kita misalnya kerja di bagian pendidikan gitu, kita misalnya guru, terus kita ke bank gitu loh. Sama orang bank kan pasti dijelasinnya nggak masalah teknis gitu loh, nggak masalah keuangan yang jelimet banget. Kalau misalnya kita nanyain sesuatu atau misalnya nanya aplikasi, kok aplikasinya nggak bisa gitu loh, kan nggak mungkin orang banknya itu, orang customer service-nya menjelaskan gimana dalemannya aplikasi itu kan, karena kita emang nggak peduli gitu loh, kita maunya ya ini selesai dengan cepat, gimana caranya gitu loh. Ya kayak gitu ya. Atau kita ke bengkel deh, misalnya kayak ke bengkel tuh ya, kalau emang kita nggak tahu motor ya harus dijelasin pelan-pelan sama montirnya, nggak bisa langsung ekspektasi kita tahu semuanya, pelanggan itu tahu semuanya gitu. Karena hal kayak gitu ya, aku ketemu sama teman-teman yang aduh kok susah banget mereka dibilangin harus ngomong apa lagi. Memang harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Ya kalau sama internal malah kebalikannya. Kalau pakai bahasa yang terlalu umum mereka malah bingung. Ini jadinya apa, muter-muter gitu kan. Walaupun eksternal baik internal kita tetap harus profesional, tetap harus ramah, tapi ya itu tadi beda bahasa dan penanganan lah. Mungkin kalau eksternal ya bisa lah kita pakai bahasa yang umum, terus kayak ya bahasanya umum, terus pakai pendekatan yang umum lah. Kalau sama internal kan ya udah langsung dia maunya apa ya udah itu gitu loh, nggak usah kesana kemari. Kalau emang nggak bisa ya udah bilang nggak bisanya kenapa gitu loh. Kalau sama eksternal kan mungkin kalau emang kita nggak bisa harus ya lebih itu dikit lah, lebih diperhalus lah bahasanya. Kalau sama internal ya udah nggak usah. Kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Itu sih.
Jadi kalau kamu kalau bisa milih untuk bekerja internal atau eksternal, kamu bakal milih apa? Jujurnya deh, soalnya dua-duanya ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, aku awalnya pengen milih kerja sama eksternal karena kalau sama eksternal cuma sekali ketemu terus udah gitu, ketemu banyak orang tapi ya udah sekali ketemu itu udah gitu, nggak ada yang mesti jangka panjang gitu, walaupun mungkin ada ya jangka panjang tapi nggak semuanya jangka panjang. Kalau internal bakal jangka panjang terus, kalau bakal ketemu terus. Tapi habis dipikir-pikir lagi, ya kalau sama eksternal juga bisa itu sih, tiba-tiba ketemu lagi di luar kerjaan, terus entah dia mau ngomongin kerjaan atau di luar kerjaan itu kayak, dan aku emang udah ngalamin itu gitu. Setelah aku pikir-pikir lagi, pernah yang sebenarnya sudah selesai kerjaannya tapi kayak mereka masih mau hubungi gitu, kayak ya menurutku itu nggak perlu, dan aku rada risih dalam tanda kutip ya kalau kayak gitu. Tapi ya mungkin kalau disuruh milih ya tetap oke ini. Kamu apa bingung. Aku juga bingung sih, cuma ya udah mau ditempatin di mana aja aku ngikut, karena pasti bakal ada ilmu baru yang kita pelajarin. Mungkin kita masih ngerasa plus minus karena kita baru berapa tahun sih kerja, masih 5 tahunan kan, jadi mungkin masih kurang panjang nih jam terbang kita. Mungkin nanti kalau kita jam terbangnya udah lebih panjang mungkin kita bisa menjawab ya. Kalau sekarang kan kita ibaratnya masih umbi lah ya, masih anak baru di pekerjaan kita, jadi dan pindah-pindah juga kan kita, jadi kayaknya jam terbangnya masih kurang untuk menjawab pertanyaan ini. Ya masih budak korporat yang ya masih junior lah, masih banyak yang sepuh. Jadi ya ini mungkin bagi sepuh-sepuh di luar sana mungkin bisa dikasih tahu, bisa di komen, bisa dikabari, kami kabari, bisa dikasih tahu kira-kira menurut para sepuh-sepuh semua apa kira-kira yang lebih enak, kerja internal atau kerja eksternal. Kalau dari kami sih masih ya mungkin karena masih baru kerja juga ya, masih baru 5 tahun kerja, jadi ya masih banyak hal yang belum kami tahu. Asam garam kerjaan masih belum asin. Yes. Kalau asam Ya masih belum asam dan belum asin. hambar. Ya. Oke, kayaknya itu ya dari kita ya, dari kami. Ya. Oke. Sampai jumpa di Obrolan bucin episode. berikutnya. Bye.